Setelah mendapatkan cincin yang pas, kebiasaan Taehyung memang bisa fokus. Boleh aku melihat yang ini? Tanya Taehyung. Pada salah satu pegawai, ia sudah menunjuk sebuah gelang yang terlihat cantik di sana. Opa ingin cari apa lagi? Kita sudah mendapatkan cincinnya kan? Ayo segera bayar dan pulang, ngajak Yen. Sebentar sayang, gelangnya sangat cantik dan sepertinya akan cocok untuk kau kenakan, balas Taehyung. Yen sudah memasang rel datar, sudah hafal peron ini akan menuju ke arah mana? Apa toko ini memiliki gelang semacam ini yang sepasang? Tanya Taehyung. Kami memilikinya, jika Anda ingin melihatnya, silakan di sebelah sini. Pegawai tersebut dengan sopan meminta Taehyung untuk mengikuti langkahnya. Semua yang ada di sana tampak cantik hingga laki-laki membuat Taehyung salah fokus. Setelah 1 tahun lebih 2 bulan kita menjalin hubungan, tapi aku baru menyadari jika kita tak memiliki satupun barang couple. Benar kata Taehyung, dulu Yen memiliki banyak barang seperti itu. Saat masih menjalin hubungan dengan Junggi, sayang coba kau lihat yang berada di barisan nomor 2. Bagaimana, apa menurutmu itu bagus? Taehyung meminta pendapat. Yen memperhatikan dengan sesama, sebut lainnya mengangguk. Bagus. Kalau begitu kami akan mengambil yang itu sekalian, ucap Taehyung tiba-tiba. Opa serius ingin membelinya? Tanya Yen. Iya, karena kita berdua sama-sama menyukainya, jadi sekalian saja. Kebiasaan Taehyung yang lain, jika sudah suka harus menjadi hak milik. Selama ini aku kerja keras banting tulang untuk siapa, kalau tidak untuk membuatmu merasa senang dan berkecukupan. Kalau untuk apa dan nama mereka terlalu jauh, bahkan beda negara. Begitu pula Jungkook, dia sudah memiliki uang sendiri. Taehyung saat Yen memintanya untuk lebih bijak dalam menggunakan uang. Opa, panggil Yen. Ya, jawab Taehyung sembari fokus menyetir. Gelangnya cantik, ucap Yen masih tak bisa melepaskan pandangannya dari benda yang kini telah melingkar di pergelangan tangannya. Aku tahu kau akan menyukainya. Tapi sebenarnya apapun bentuk bendanya, yang terpenting itu semua berasal dari pemberian Taehyung, maka Yen akan selalu menyukainya. Apa kau ingin makan siang terlebih dahulu sebelum menjemput Opa di rumah? Taehyung menawarkan. Apa kau sudah merasa lapar? Yen balik bertanya. Tidak, Jut, aku khawatir kau yang merasa lapar. Aku tidak lapar, aku hanya merasa sangat bahagia bisa memberikan kejutan kepada Opa dan Oma, balas Yen. Aku mengerti perasaanmu dan aku tak akan memaksa. Jika aku memaksamu makan sekarang, kau juga tak akan nafsu kan? Tapi nanti setelah memberikan kejutan pada Opa dan Oma, kita akan pergi makan bersama. Ya Opa, ucap Yen menurut. Bagi Yen, tolak ukur kesuksesan dirinya adalah bisa membeli sebuah hunian juga kendaraan pribadi dari hasil keringatnya sendiri untuk Dongmin dan Nara. Opa dan Oma, mulai sekarang kita bertiga akan tinggal di sini, ucap Yen di depan gerbang hunian baru mereka. Jika seperti Hara tanpa berkaca-kaca, Dongmin justru sudah menangis terharu di sana. Apa senang sekali dan tak pernah menyangka bisa tinggal di rumah sebesar ini, ucap Dongmin. Jangan istriku hebat kan apa bisa menyembunyikan rumah sebesar ini dari Opa dan Oma, sahut Taehyung. Oma merasa sangat terkejut tapi juga sangat bahagia di saat yang bersamaan. Terima kasih Yena, Taehyung juga balas Hara. Sama-sama Oma, ucap Yen dengan senyum bahagia. Aku tidak ikut serta dalam hal ini, semuanya murni dari kerja keras Yen sendiri. Balas Taehyung mencoba untuk meluruskan jika ia tak ada sangkut pautnya. Tapi Oma yakin sedikit banyak Yen pasti berdiskusi ini dan itu denganmu kan, Papa Kara? Hanya sedikit Oma, balas Taehyung dengan tawa ringan. Yen bilang barang-barang mereka sedang dalam proses pemindahan dan saudara jasa yang mengurus itu semua. Kemungkinan semua akan beres ketika hari sudah menjelang sore atau malam. Dongmin dan Nara masih sangat bersemangat menyusuri setiap ruang di hunian baru mereka. Sementara Yen, karena tadi sudah berjanji akan pergi makan setelah memberikan kejutan pada Dongmin dan Nara, ia tak bisa menolak saat Taehyung mengajaknya pergi sebentar untuk mencari makan. Kau pasti merasa senang sekali bisa memberikan kejutan besar ini pada Opa dan Oma, ucap Taehyung saat mereka sedang menikmati makan siang bersama.
Sangat rasanya mimpi terbesarku dalam hidup pada akhirnya bisa terwujud. Baru kali ini aku merasa bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua. Karena selama ini aku hanya bisa menyusahkan mereka saja, Palasian. Siapa yang berkata aku menyusahkan? Tanya Taehyung. Tidak ada, hanya sekedar sadar diri. Hingga kemarin aku merasa masih menjadi beban keluarga, tapi baru sekarang aku bisa merasa kehadiranku berguna untuk apa dan rumah. Aku yakin apa dan rumah tidak pernah menganggapmu seperti itu. Kalian semua saling berusaha untuk memberikan yang terbaik satu sama lain. Balas Taehyung. Ian mengaku setuju. Oh ya, Pak, Galis tiba-tiba teringat sesuatu. Apa? Tadi aku bilang aku hebat bisa menyembunyikan rumah sebesar itu dari apa dan rumah. Iya, karena apa dan rumah bahkan tak pernah merasa curiga, balas Taehyung. Tapi sepertinya kau lebih hebat, jatuh Ian. Taehyung langsung terdiam. Sepertinya ia paham kemana arah bicara Ian selanjutnya. Apa-apa tidak mau menunjukkan sesuatu padaku? Tanya Ian semakin menjadi. Menunjukkan apa? Balas Taehyung pura-pura tak mengerti. Kemarin sore Jungkook Kopa datang ke Jesus untuk menjemput pulang Minji. Dia bercerita jika pembangunan rumahmu sudah rampung. Aku bahkan tak tahu jika Jungkook Kopa tak bercerita. Kenapa merahasiakannya dariku? Tanya Ian. Sebenarnya Ian sudah mengetahui hal ini sejak 2 bulan yang lalu, tepat ketika berada di pesta pernikahan Jungkook dan Minji. Saat itu Taehyung tak sengaja keceplosan. Aku tidak bermaksud merahasiakan hal ini darimu. Lagi pula rencananya rumah itu akan aku jual. Kita bisa memulai membangun lagi yang baru untuk tempat tinggal bersama setelah menikah, jelas Taehyung. Kenapa harus dijual? Bukankah rumah tersebut baru saja rampung? Tanya Ian penasaran sekaligus tak habis pikir. Karena aku tidak yakin kau mau tinggal di sana. Kenapa? Setelah makan, aku akan membawamu mampir ke sana. Kau bisa melihat secara langsung, balas Taehyung yang dianggap setuju oleh Ian. Kapan aku bisa merasakan tinggal di rumah bak istana seperti itu? Aku memuji berhayal sembari menunjuk sebuah rumah di sana dari lantai 2. Mama jangan bicara aneh-aneh. Aku masih memiliki banyak sekali tanggungan. Saat Yoongi tak jauh di sana. Aku tidak memintamu untuk mewujudkannya. Apa salahnya hanya berandai-andai saja? Hati-hati Yoongi ya. Bisa saja sekali Uma tiba-tiba masuk rumah sakit karena kau tak bisa menutup keinginannya. Sindir kaum dengan sengaja. Apa maksudmu bicara seperti itu? Unji tak terima. Bukankah itu sudah cerita lama? Aku sudah sangat hafal di luar kepala. Jika Yoongi tak bisa mewujudkan keinginan Uma, pasti ada saja penyakit Uma yang kambuh, balas Kaun. Unji terdiam sembari menahan kesal. Tolong sedikit mengerti keadaan anak. Jangan bisanya hanya minta ini dan itu. Sekarang Una menunjukkan tanda-tanda ingin rumah baru. Sekalian saja minta Yoongi untuk merampok di bank agar kita lekas kaya, ojek Kaun. Yoongi di sana hanya bisa menghela nafas dalam berulang kali. Kau sama sekali tak memiliki rasa hormat padaku. Kalau menyindirku seolah-olah kau yang paling benar di rumah ini. Jadi seorang istri harus bisa mengatur keuangan. Tidak sepertimu yang setiap bulan selalu membuat Yoongi merasa pusing dan kewalahan. Unji balas mengoceh. Kami tak akan kewalahan jika Uma tak ikut campur. Setiap bulan ada saja yang Uma inginkan dan itu semua adalah barang-barang mahal. Kebahagiaan adalah tanggung jawab Yoongi. Wajar jika aku meminta sedikit uang miliknya. Memangnya siapa lagi yang bisa memberiku uang jika bukan putraku sendiri? Kau bahkan tak memiliki uang serta pengangguran. Unji menatap Kaun remeh. Uma sudah cukup. Kaun juga. Jangan memicu pertengkaran dengan Uma, peringat Yoongi. Uma juga seharusnya bisa bersyukur. Kita sudah memiliki rumah dan kendaraan sendiri untuk saat ini. Nanti setelah aku memiliki uang lebih, aku berjanji akan berusaha untuk menutup semua keinginan rumah. Lanjutnya. Mana mungkin ada uang lebih jika kau masih memelihara istri tak berguna yang bekerjanya hanya menghabiskan uang suami semata, kemau Unji. Kaum sudah tak bisa menahan emosinya. Katakan saja apa mau Uma. Saat aku tak bekerja, menuduhku menghabiskan uang Yoongi. Sementara Uma sendiri melarangku untuk bekerja karena ingin segera memiliki seorang cucu. Kalau kau pergi bekerja
saja, siapa yang akan membereskan rumah, memasak, dan mencuci piring? Tanya Unji dengan ekspresi menyebalkan. Apa pikir aku ini pembantu? Syarat menjadi menantuku harus bisa banyak hal, termasuk mengurus pekerjaan rumah. Para Sunji yang dia lihat. Tidak usah berpikir untuk bekerja segala. Siapa yang akan menemani Uma di rumah? Selain Yunggi. Andai saja kau bisa memberikan aku seorang cucu, mungkin aku akan mudah memanggil jasa pembantu untuk bersih-bersih rumah ini. Tapi karena kau mandul, kerjakan sendiri saja semuanya. Hitung-hitung ada gunanya kau tinggal di sini. Kau merasa sangat sakit hati mendengar ucapan Unji, tapi Yunggi justru tampak biasa saja, tanpa ada inisiatif untuk membela sang istri. Yunggi sendiri sebenarnya juga sudah lelah hampir setiap hari mendengarkan pertengkaran antara Unji dan Gaun. Aku tidak mandul, ucap Gaun dengan geram. Lalu apa? Sudah 1,5 tahun menikah, tapi kau tak kunjung hamil juga. Kok gadis yang memiliki kelainan laki-laki Unji dengan mulut tanpa filternya? Apa mas sadar jika Uma menjadi salah satu faktor penyebab aku tak kunjung hamil? Geram Gaun. Kenapa kau malah menyalahkan aku? Aku merasa stres karena Uma. Aku tidak bisa bebas melakukan ini dan itu. Selalu saja disalahkan atas segala kondisi yang terjadi di rumah ini. Jangan menyalahkan aku, balas kita terima. Kenyataannya memang bersalah. Tak lama setelah itu, pertengkaran mereka mereda dengan sendirinya. Memang sudah terbiasa seperti itu setelah keduanya merasa sama-sama lelah. Yunggi tambah fokus menonton televisi sementara Gaun membaca sebuah majalah di sana, dan Unji masih dengan ayah tinggal di sebuah rumah paistana. Tempat terduga Unji baru saja melihat 2 orang yang ia kenal baru saja turun dari sebuah mobil yang terparkir tepat di depan rumah impiannya. Tentu saja hal tersebut berhasil mengusik rasa ingin tahu Unji. Jadi ini tanya YN. Iya, balas Taehyung singkat. Yang tidak bisa membayangkan ia akan tinggal di rumah ini setelah nantinya resmi menikah dengan Taehyung. Tidak ada yang salah dengan rumahnya, tapi Yan bisa memahami apa yang Taehyung khawatirkan hingga memutuskan untuk menjual rumah tersebut. Meskipun tak pernah bercerita, tapi Yan bisa menebak jika Taehyung telah mencurahkan segalanya, mulai dari waktu, tenaga, juga materi yang tak sedikit agar rumah ini bisa selesai bangunannya. Rumah ini dibangun sebelum aku mengenal hukuman Taehyung. Masih merasa berat untuk menjual rumah tersebut, tapi apa daya, keadaan yang mengharuskan. Hari itu ketika kita baru mengenal satu sama lain, saat kamu memintaku mengantarmu pergi ke rumah sebelah, aku baru menyadari jika rumah ini mungkin tak akan pernah cocok dengan ucap Taehyung. Memang karena rumah ini dibangun tepat bersebelahan dengan rumah Yunggi. Kalau setelah pertunangan kita memiliki rencana untuk cepat menikah, boleh tidak aku menumpang dulu di rumahmu setelah kita resmi menjadi pasangan suami dan istri nanti? Tanya Taehyung. Hanya sementara hingga pembangunan rumah baru kita selesai. Agar tak terlalu lama memakan waktu, kita bisa mulai menentukan lokasinya dari sekarang. Terserah kau ingin kita tinggal di mana. Kita bisa survei lokasi terlebih dahulu, lanjutnya. Untuk apa kita dapat melakukan itu semua, aku ya. Setelah menikah kita berdua akan mantap di sini. Di rumah hasil kerja kerasmu selama ini yang telah kau siapkan jauh-jauh hari. Rumahnya tidak perlu dijual, putus Yan pada akhirnya. Tapi sayang, Taehyung segera kehilangan kata-kata lantaran terlalu terkejut dengan ucapan Yen. Apa kau tidak masalah? Apa hal yang tidak membuatmu merasa stres daripada rumahnya? Aku lebih khawatir padamu. Tidak, balasnya dengan entengnya. Serius kau tidak keberatan? Iya opa, balasnya rasanya menenangkan. Aku hanya takut kau terganggu dengan mereka. Aku juga takut setelah kita menikah, kau menjadi tak tenang menjalani hari-hari indah kita berdua karena merasa terusik, ucap Taehyung. Aku sudah masa bodoh dengan mereka, tanggap Yen. Kau tidak bicara seperti itu hanya untuk menghiburku kan? Tanya Taehyung ingin memastikan. Tentu
Tentu saja tidak. Kau juga tidak lupakan siapa pemilik mobil yang terparkir di depan sana. Kali ini Taehyung dengan sengaja menggoda. Mobil itu sudah pasti milik Yoongi. Kita menikah untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Rumah ini menjadi salah satu bukti perjuanganmu. Aku bahkan sempat merasa takjub melihat luasnya rumah ini. Tapi apakah rumah ini tidak terlalu luas untuk kita berdua, tanya Yen. Ada alasan mengapa aku harus membangunnya seluas ini, jawab Taehyung. Apa? Mari kita berdua bekerja dengan keras setelah resmi menikah untuk bisa mengisi rumah ini dengan banyak anak yang lucu-lucu. Aku sudah siap lahir dan batin untuk menyandang status sebagai seorang apa dari 8 orang anak, lanjut Taehyung yang sukses membuat Yen melongo di tempat. Bagaimana menurutmu? Tanya lelaki itu. Kenapa harus 8? Yen beras bertanya. Agar meriah. Anak kecil satu saja sudah bisa membuat telinga opa hampir pecah, ucap Yen masuk akal. Coba aku tanya pada dirimu sendiri, apakah menjadi anak tunggal selamanya terasa enak? Tentu saja tidak. Yen justru sering merasa kesepian. Mungkin kita bisa memiliki 2 orang anak. Masih kurang, karena aku dan Jungkook sering berhayal bagaimana seandainya kita memiliki saudara kandung lagi, balas Taehyung. Yen tak menjawab, mendadak merasa pusing dengan pembahasan ini. Ia memilih untuk tidak meneruskannya, karena hal itu juga masih jauh.